Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan produk nutraceutical Soil Wortel yang diproduksi oleh kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Muhammad Rijal Kirana selaku moderator, kemudian Muhammad Taufik Anwari, Muhammad Yudi Pratama, Evi Nur Hidayah, dan Nisa Ramdian Azahra. Saya ucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu yang telah membimbing kami hingga kami bisa menciptakan suatu produk dari bahan alam ini. Mudah-mudahan di tengah masa pandemi kali ini, tapi kita dituntut untuk bisa tetap berproduktif melakukan kegiatan belajar mengajar meskipun sistem perkuliahan diganti menjadi metode daring. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Semoga nanti kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dan menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Langsung saja kita lanjut ke materi. Latar belakang yang kita peroleh yaitu letak geografis wilayah Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua, yang menyebabkan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik flora, fauna maupun sumber daya yang berasal dari bawah lapisan kerak bumi. Indonesia memang terkenal akan keanekaragaman flora, salah satunya sayuran. Beragam jenis sayuran dapat ditumbuh di bumi Indonesia, contohnya wortel. Jenis sayuran ini merupakan tanaman yang mudah diperoleh setiap pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Seiring berkembangnya zaman ini, banyak konsumen yang meminta selalu menginginkan inovasi yang selalu baru. Jadi dalam pengolahan produk ini dapat diinovasikan lebih baru lagi. Manfaat yang dimiliki jenis sayuran ini menjadikan masyarakat Indonesia banyak mengolahnya menjadi berbagai olahan. Akan tetapi masyarakat Indonesia ini kurang akan pengetahuan sehingga pengolahannya hanya menjadi olahan sederhana. Dalam bidang kefarmasian terdapat ilmu dan teknologi formulasi bahan alam yang dapat mengolah bahan alam menjadi suatu produk yang dapat menjadi inovasi baru. Nah, di sini bisa disebut dengan nutraceutical. Nutraceutical adalah merupakan suatu produk buatan yang berasal dari bahan alam atau bahan dasar yang mengandung hayati kaya manfaat akan kesehatan dengan jenis makanan atau minuman, sehingga produk buatan ini nantinya berkhasiat bagi kesehatan. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi tentang produk nutraceutical yang bermanfaat untuk kesehatan guna untuk memanfaatkan bahan alam yang umum digunakan. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Bagaimana tujuan dan juga manfaat dibuatnya nutraceutical dari bahan dasar wortel ini. Yang pertama, tujuannya itu memanfaatkan bahan alam Indonesia menjadi produk nutraceutical, kemudian meningkatkan nilai gizi yang terdapat dalam selai wortel agar memenuhi persyaratan dengan menjadikan produk nutraceutical. Kemudian manfaatnya, masyarakat Indonesia bisa memakan makanan yang bergizi dan memenuhi persyaratan gizi tentunya, meningkatkan derajat kesehatan manusia melalui pangan ataupun melalui produk pangan fungsional. Baik, kita lanjutkan ke tinjauan pustaka. Di sini ada definisi wortel, klasifikasi wortel, kandungan wortel. Nah, untuk definisi wortel ini, wortel adalah jenis sayuran yang berwarna kuning kemerahan atau jingga kekuningan dengan tekstur yang mirip seperti kayu. Bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya. Wortel memiliki batang yang pendek, akar tunggang yang berbentuk dan fungsinya berubah menjadi umbi bulat dan memanjang. Kulit umbi wortel tipis. Jika dimakan mentah terasa renyah dan agak manis. Untuk klasifikasi wortel di sini ada kingdom, kelas, genus, dan spesies. Untuk kingdomnya yaitu kingdom Plantae, tumbuh-tumbuhan, kelasnya adalah Dicotyledonae.
genusnya yaitu Daucus dan spesiesnya Daucus carota. Kandungan wortel. Sebagian besar vitamin C ini berasal dari sayuran, buah-buahan terutama buah-buahan yang segar. Oleh karena itu, vitamin C disebut sebagai fresh food vitamin. Nah, untuk yang selanjutnya adalah warna umbi kuning kemerah-merahan mempunyai karoten A atau zat warna yang sangat tinggi. Umbi wortel ini juga mengandung vitamin B, vitamin C, dan mineral. Wortel ini juga kaya akan vitamin A, B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan antioksidan. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode dan rencana pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan untuk pembuatan selai wortel ini dimulai pada tanggal 18 Februari 2020 di kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya, formulasi dari selai wortel ini terdiri dari wortel seberat ataupun sebanyak 500 gram, gula pasir 250 gram, asam sitrat 100 mg, air 250 ml. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah alat blender, wajan, kompor dan gas, sendok pengaduk, mangkuk ataupun wadah, kemudian pisau. Bahan yang digunakan yang pertama wortel, gula pasir, dan asam sitrat. Nah, asam sitrat ini bertujuan sebagai pengawet. Prosedur pembuatan produk, yang pertama siapkan alat dan bahan, timbang masing-masing bahan yaitu wortel 500 gram, haluskan menggunakan blender. Jadi si wortel yang telah ditimbang masukkan ke dalam blender, kemudian haluskan, tambahkan sedikit air. Fungsi penambahan sedikit air ini supaya mempermudah blender untuk menghancurkan wortel tersebut. Nah, setelah itu masukkan bahan yang telah dihaluskan itu ke dalam wajan dengan api yang kecil tapi konstan. Kemudian untuk selanjutnya masukkan gula pasir sebanyak 250 gram, masukkan asam sitrat yang tadi berguna sebagai pengawet ini secukupnya, aduk hingga merata. Selama proses pemanasan, wajan diaduk secara berkala. Nah, tujuan dari pengadukan secara berkala ini supaya selai wortel itu tidak mengerak di wajan. Tunggu hingga selai jadi, kemudian langkah selanjutnya jika telah menjadi selai, pindahkan ke dalam wadah atau mangkuk. Kemudian selai siap untuk disajikan ataupun dikonsumsi. Pertama, evaluasi yang dilakukan di sini adalah uji organoleptik, di mana digunakan secara visual meliputi bentuk, tekstur, warna, dan aroma. Di sini teksturnya berupa gel yang lembut dan disukai oleh para responden, rasanya juga manis. Terus warnanya juga yang menarik responden yaitu orange, dan aroma selai yaitu aroma selai wortelnya itu khas, bau wortel, dan sangat disukai oleh para responden. Selanjutnya adalah ada uji pH. Nah, pH di sini pH dari sediaan selai wortel ini adalah 5,8. Seharusnya pH-nya dalam rentang 3,1 sampai 3,5. Namun dirasa pH selai wortel ini tidak terlalu asam maupun terlalu basa, ya kan. Selanjutnya uji viskositas, digunakan viskometer Duckweil dengan spindle nomor 4 dan kecepatan 3 rpm, namun hasilnya itu tidak sesuai rentang. Oleh karena itu, ketika kecepatannya diubah jadi 0, rpm diperoleh 89,8%, merupakan itu cukup baik. Nah, perbedaan nilai ini itu mengacu kepada pemilihan kecepatan rotornya. Jika suatu sediaan memiliki tekstur gel, maka digunakan kecepatan yang kecil dan menggunakan spindalnya itu 3 dan 4. Nah, viskositas yang terlalu tinggi tidak diharapkan karena akan menyebabkan selai akan mempersulit untuk dioles dan tidak menyebar rata. Uji angka lempeng total. Berdasarkan hasil pengamatan, angka lempeng total dengan menggunakan media PCA yang diinkubasi dengan menggunakan inkubator pada suhu kurang lebih, karena untuk bakteri di sini 37 derajat selama 1 hari atau 24 jam, itu
karena hasilnya rata-rata kurang dari 25 koloni, maka pengenceran dilakukan, berarti pengencerannya itu dipilih cawan Petri yang pengencerannya itu paling rendah. Oleh karena itu, di sini dipilihlah pengenceran yang hasil koloninya 7. Maka hasil pengenceran terendahnya itu adalah 7 kali 10 min 2, karena pengencerannya itu harus dibulatkan gitu kan, soalnya kalau kurang dari 25 koloni itu harus dibulatkan ke 25. Lalu selanjutnya ada uji angka lempeng total lanjutan. Berikut perhitungannya dengan rumus jumlah koloni dikali 1 per jumlah pengenceran. 25 dikali 1 per 10 pangkat min 3 menghasilkan 25.000 CFU per mili. Untuk perhitungan yang sebenarnya menghasilkan 700 CFU per mili atau 7 dikali 10 pangkat 2 koloni per mili. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang penerapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan, batas maksimum ALT adalah 1 dikali 10 pangkat 5. Maka produk selai tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan karena hasilnya 7 dikali 10 pangkat 2 koloni per mili. Lalu analisis calon pembeli. Calon pembeli dari produk selai wortel ini mengisi Google Form. Selanjutnya ada analisis calon pembeli. Calon pembeli dari produk selai wortel ini mengisi kuesioner di Google Form dengan format minat, ragu-ragu, dan tidak minat, dimulai dari tanggal 3 Mei hingga 17 Mei 2020 dengan hasil yang mengisi kuesioner ada 128 orang responden, yang minat ada 103 orang, ragu-ragu 21 orang, dan tidak minat ada 4 orang. Berikut alasan kenapa sih responden beragam, ada yang milih minat, ragu-ragu, dan tidak minat. Untuk alasan yang minat dikarenakan responden tersebut menyukai produk selai ini dan tertarik untuk mengonsumsinya. Lalu untuk alasan yang ragu-ragu, kenapa ragu-ragu? Dikarenakan mereka ini belum melihat bukti fisik dan perlu tester juga. Dan untuk yang tidak minat, tidak diketahui pasti apa penyebab mereka tidak minat terhadap produk ini dikarenakan tidak mencantumkan alasan. Lalu yang terakhir dari kesimpulan, berdasarkan tugas yang dilakukan bahwa produk selai ini menggunakan formula bahan wortel 500 gram, gula pasir 250 gram, asam sitrat 100 mg, dan air 250 ml. Telah melakukan beberapa evaluasi sediaan, diantaranya yang pertama uji organoleptis dengan tekstur yang berbentuk agak gel, warnanya keorenan, rasanya manis, dan aromanya berbau khas wortel. Hasil pH-nya menunjukkan nilai 5,8. Ini menunjukkan bahwa produk selai ini bersifat asam lemak. Untuk viskositasnya menggunakan spindle nomor 4 dengan kecepatan 0,6 rpm. Hasil yang diperoleh 89,8%. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini tuh masuk ke dalam rentang 20-90%, yang berarti tekstur gel ini cukup baik. Lalu uji ALT hasilnya 7 kali 10 pangkat 2 koloni per mili, maka produk selai tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu 1 kali 10 pangkat 5 untuk maksimalnya. Lalu uji hedonik, banyak beberapa responden menyukai produk selai wortel ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian apa yang telah kita lakukan sebelumnya bisa bernilai ibadah untuk kita semuanya. Amin. Pesan dari saya, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan secepatnya di kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan juga bisa menjalankan aktivitas bagaimana mestinya. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.